Make the ground shake. Hai anak-anak yang ada di rumah. Shalom, salam sehat, penuh semangat. Apakah kalian masih semangat belajar? Ya, harus semangat belajar di rumah. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama. Masih pada tematik kelas 3 tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 3-6, khususnya muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mari anak-anak kita belajar dengan semangat. Anak-anak, untuk materi muatan bahasa Indonesia saat ini, kita masih melanjutkan materi pada pertemuan yang lalu, yaitu kalimat saran atau kalimat penyelesaian masalah. Sebelum masuk dalam penjelasan, mari kita lihat tujuan pembelajaran pada pembelajaran 3 ini. Sebagai siswa, kalian diharapkan dapat menemukan kalimat masalah dan kalimat penyelesaian masalah dari teks yang dibaca. Ayo anak-anak, kita membaca teks bacaan berikut ini. Memiliki tubuh sehat. Kamu wajib menjaga kesehatan tubuh. Tubuh yang sehat membuatmu dapat belajar dan bermain. Tubuh yang sehat juga membuatmu dapat berjalan dan bekerja. Tubuh yang sehat membuatmu dapat bergerak aktif dan gesit. Setiap anak berhak memiliki tubuh yang sehat. Namun, ada juga anak yang mudah sakit. Tubuh anak yang sakit menjadi lemah sehingga susah bergerak. Mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat. Menjaga tubuh tetap sehat merupakan kewajiban kita semua. Apa yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Kedua, istirahat yang cukup. Ketiga, rajinlah berolahraga. Keempat, minum air putih baik untuk tubuh. Ayo kita temukan masalah yang ada pada teks bacaan dan bagaimana cara penyelesaiannya. Yuk! Masalah yang dapat kita temukan dalam teks pertama adalah setiap anak berhak memiliki tubuh yang sehat. Namun ada juga anak yang mudah sakit. Tubuh anak yang sakit menjadi lemah sehingga susah bergerak. Nah anak-anak, kita juga dapat menemukan kalimat saran yang ada di dalam teks. Kalimat saran yang dapat kita temukan terhadap masalah tadi adalah mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat. Menjaga tubuh tetap sehat merupakan kewajiban kita semua. Ayo kita perhatikan lagi teks bacaan tadi. Masalah yang kedua dapat kita ambil dalam teks, yaitu apa yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat. Nah, kemudian kita menemukan lagi saran yang ada di dalam teks terhadap masalah yang kedua ini, yaitu pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Kedua, istirahat yang cukup. Ketiga, rajin berolahraga. Keempat, minum air putih baik untuk tubuh. Nah anak-anak, itulah dua permasalahan dengan cara penyelesaian masalah atau sarannya masing-masing yang kita temukan dalam teks bacaan tadi. Sekarang kita masuk pada pembelajaran 4. Mari kita melihat kembali tujuan pembelajarannya. Dengan mengamati teks tulis tentang permasalahan, kalian sebagai siswa dapat memasangkan pernyataan masukan penyelesaian masalah yang sederhana dengan permasalahannya dengan tepat. Anak-anak, perhatikan kalimat permasalahan dan kalimat saran berikut ini. Ibuku selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, anak-anak, sekarang kita akan memberikan saran dari permasalahan tersebut. Kalimat saran yang akan kita berikan adalah seperti berikut ini. Sebaiknya
kamu makan makanan yang disediakan oleh ibu karena lebih sehat dan bersih dibandingkan dengan makanan jajanan yang ada di luar rumah. Kalimat permasalahan yang kedua. Setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, anak-anak, kita dapat memberikan kalimat saran seperti ini. Sebaiknya kamu bangun lebih pagi sehingga tidak terburu-buru dan tidak sempat sarapan. Karena sarapan sangat penting untuk melakukan kegiatan sepanjang hari. Perhatikan lagi kalimat permasalahan yang ketiga berikut ini bersama dengan kalimat sarannya. Ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa tidak penting. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, kalimat sarannya seperti ini. Sebaiknya sebelum menyentuh makanan, tangan dalam keadaan yang bersih. Karena tangan yang kotor akan membawa bibit penyakit ikut masuk ke dalam tubuh kita. Kalimat permasalahan yang keempat. Ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sesudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, kalimat saran yang dapat kita berikan yaitu sebaiknya sebelum dan sesudah makan kita berdoa, karena doa merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan kita makanan. Ada banyak anak seusia kita yang sulit mendapatkan makanan. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Di kolom sebelah kiri yang kalian lihat, itu adalah kalimat permasalahan. Dan di kolom sebelah kanan yang kalian lihat adalah kalimat yang akan dicocokkan dengan kalimat permasalahan yang ada di sebelah kiri kalian. Baiklah, mari kita mulai tentukan pasangan kalimat yang ada di sebelah kanan. Mulai dari nomor 1. Aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Kalimat ini cocok dengan kalimat permasalahan yang ada di sebelah kiri nomor 5. Kemudian kalimat nomor 2 di sebelah kanan. Sebelum makan, tangan harus bersih dari debu dan kuman penyakit. Nah, kalimat ini cocok dengan kalimat nomor 3 yang ada di sebelah kiri. Kita lanjut lagi. Kalimat nomor 3 di sebelah kanan. Aku harus berhati-hati memilih jajanan. Makanan yang dijual di jalan sering dihinggapi lalat. Kalimat ini cocok dipasangkan dengan kalimat permasalahan sebelah kiri nomor 1. Kemudian kalimat nomor 4 sebelah kanan. Di pagi hari, aku harus sarapan agar aku bisa belajar dengan semangat. Kalimat ini cocok dengan kalimat yang ada di sebelah kiri nomor 2. Yang terakhir kalimat nomor 5. Aku tahu bahwa banyak anak seusiaku yang sulit mendapat makanan. Kalimat ini cocok dipasangkan dengan kalimat permasalahan yang ada di sebelah kiri nomor 4. Nah, anak-anak, itulah pasangan kalimat yang sudah kita cocokkan bersama. Sekarang kita pindah pada pembelajaran 5 dengan tujuan pembelajaran yaitu 1. Dengan membaca teks, kalian sebagai siswa dapat menunjukkan kalimat saran dari teks yang dibaca. Kedua, dengan membaca teks, kalian sebagai siswa dapat memberikan kalimat saran yang lain dari masalah yang ada dalam teks. Rumah tempat berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah.
kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Nah, sekarang kita dapat memberikan kalimat saran yang lain untuk Udin dan Mutiara. Kalimatnya boleh seperti ini, anak-anak. Seharusnya Udin dan Mutiara bersyukur karena mereka memiliki rumah tempat untuk tinggal. Karena masih ada orang lain yang tidak punya rumah dan sulit untuk mendapatkan rumah tinggal sendiri. Kalimat saran yang lain boleh juga seperti ini. Seharusnya Udin dan Mutiara berbicara santun kepada ibu agar memperbaiki rumah mereka yang bocor. Udin dan Mutiara dapat menabung untuk membantu ibu memperbaiki rumah mereka. Tujuan pembelajaran 6. Dengan mengamati teks masalah, kalian siswa dapat menyatakan secara lisan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah secara sederhana dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Anak-anak, perhatikan masalah-masalah berikut ini. Lani ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah ia melihat lantai rumahnya kotor. Saran apa yang dapat kamu berikan kepada Lani? Nah, anak-anak, kita dapat memberikan juga tanggapan sebelum memberikan saran. Seperti ini. Lantai rumah yang kotor pasti banyak kumannya. Nah, sekarang kita akan memberikan saran. Meskipun Lani capek pulang dari sekolah, sebaiknya Lani langsung mengepel lantai rumahnya yang kotor agar terlihat bersih kembali. Edo ingin rumahnya rapi. Bibi selalu merapikan rumah Edo. Sudah 1 minggu Bibi pulang kampung. Rumah Edo tampak berantakan. Nah, tanggapan yang akan kita berikan juga seperti ini. Edo anak yang malas karena berharap pada Bibi untuk merapikan rumah. Sekarang kita akan memberikan saran atau solusi terhadap Edo. Seharusnya Edo sudah membiasakan dirinya merapikan rumahnya sendiri agar tidak berantakan meskipun Bibi tidak ada. Perhatikan lagi kalimat masalah berikut ini. Dayu ingin kamarnya rapi. Ia tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Nah, anak-anak, kita juga dapat memberikan kalimat tanggapan dan saran seperti ini. Dayu anak yang malas karena tidak mau berusaha belajar merapikan kamarnya sendiri. Sebaiknya Dayu merapikan saja kamarnya sendiri jika ingin kamarnya rapi. Ibu Beni ingin meja makan di rumahnya bersih. Beni hampir selalu meninggalkan sisa makanan di meja. Apa yang seharusnya Beni lakukan? Nah, kita berikan tanggapan dan saran terhadap masalah ini lagi. Meninggalkan sisa makanan di atas meja merupakan tindakan tidak baik karena akan kelihatan jorok. Saran, seharusnya Beni membuang sisa makanan di tempat sampah agar meja makan di rumahnya tetap bersih. Kalimat permasalahan yang terakhir. Siti ingin rumah yang menyenangkan. Ia sedang bersedih. Ayah dan ibu Siti sedang menengok nenek di kampung. Bagaimana seharusnya Siti bersikap? Nah, kita juga memberikan tanggapan dan saran terhadap Siti seperti ini. Siti tidak boleh bersedih karena tindakan ayah dan ibu itu sangat baik. Mereka mau menengok nenek di kampung. Saran, seharusnya Siti tidak bersedih jika ingin rumahnya menyenangkan. Siti dapat melakukan hal-hal yang baik seperti membersihkan rumah dan halaman. Bagaimana anak-anak pelajaran saat ini? Mudah dipahami, ya kan? Baiklah anak-anak, kita akhiri pelajaran saat ini. Tetap semangat belajar. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.